Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Gia Jisinitias dengan NIM 2504470046 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gugus fungsi keton sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah kimia dasar. Jadi teman-teman, terdapat 7 jenis gugus fungsi, yaitu yang pertama alkohol, yang kedua eter, yang ketiga keton, yang keempat aldehida atau aldehid, yang kelima asam karboksilat, yang keenam ester, dan yang ketujuh aldehyda. Nah, di sini saya akan menjelaskan khusus tentang keton. Apa itu gugus fungsi keton? Jadi, keton itu adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil CO yang terikat oleh dua atom karbon. Tahukah teman-teman bahwa keton dan aldehida memiliki rumus senyawa yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, karena keduanya memiliki rumus senyawa yang sama, maka kedua gugus fungsi ini tergolong ke dalam isomer gugus fungsi, di mana kedua gugus fungsi ini memiliki rumus senyawa yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Oke teman-teman, untuk rumus struktur dari keton dan aldehida dapat teman-teman lihat kalau untuk rumus struktur keton atau CO diapit oleh dua gugus alkil, sedangkan di aldehida atom C dan O salah satu cabangnya itu mengikat atom H, sedangkan cabang lainnya itu mengikat gugus alkil, sehingga dapat kita lihat perbedaan rumus struktur dari gugus fungsi keton dan aldehida. Oke teman-teman, kita lanjut ke tata nama gugus fungsi keton. Nah, bagaimana penamaan gugus fungsi keton? Nah, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama, di mana di dalam rantai utama ini terdapat gugus fungsi dari keton, yaitu CO. Nah, setelah memilih rantai terpanjangnya, kita akan memberi penomoran pada rantai utamanya. Nah, untuk penomorannya ini perlu diperhatikan, gugus fungsi harus mendapat nomor paling kecil. Yang ketiga, setelah diberi nomor, untuk namanya itu alkana, akhiran A-nya itu diganti dengan on. Dan yang keempat itu tulis nomor dari gugus fungsi. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat ke contoh penamaan. Teman, di sini kita akan memberi nama pada rumus struktur berikut, yaitu CH3, CO, CH3 yang CH3, CH yang CH3, dan CH3. Nah, yang pertama kita harus memilih rantai terpanjang. Kita hitung terlebih dahulu ke bawah 1, 2, 3, 4. Kita hitung ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus memilih rantai terpanjang. Nah, di sini rantai terpanjangnya itu 5, boleh ke atas, boleh ke samping. Di sini saya memilih rantai utamanya itu ke samping, jadi membandingkan. Teman-teman, untuk penamaan di sini kita tulis terlebih dahulu nomor cabang, nama cabang, kemudian nomor gugus fungsi, dan baru nama rantai cabang, rantai utamanya. Di sini cabangnya itu berada di nomor 3 dan 4, sehingga 3,4 dimetil karena ada dua cabang. Cabangnya itu metil. Di 3,4 dimetil 2 karena gugus fungsinya berada di nomor 2 pentanol karena rantai utamanya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nama dari rumus struktur ini adalah 3,4 dimetil 2 pentanol. Berikutnya adalah contoh dari gugus fungsi keton. Yang pertama itu ada aseton, yang kedua ada butanon, yang ketiga ada sikloheksanon, dan yang keempat ada asetofenon. Bagaimana aplikasi penggunaan gugus fungsi keton dalam kehidupan kita?
Yang pertama, asetafenon yang digunakan sebagai pembersih kuku atau kuteks pada wanita. Yang kedua, digunakan sebagai pelarut industri cat dan resin. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan pembuat karet sintesis. Dan yang keempat, digunakan sebagai senyawa aroma pada parfum atau buah-buahan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai gugus fungsi keton ini dapat dipahami dan berguna bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya, terima kasih ya. Bye-bye.